Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Priyatna. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra dan Seni Indonesia Universitas Riau. Saya berasal dari kelas 2019B. Baik, di video kali ini saya akan membacakan sebuah naskah cerpen ciptaan dari Ali Akbar Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami. Dikutip dari buku kumpulan cerpennya yang berjudul sama. Karya A.A. Nafis ini mulai dari tahun 1924 hingga tahun 2003. Terbit pertama kali di majalah Kisah pada tahun 1955. Cerpen ini bisa dibilang karya yang paling fenomenal penerima CEE World Award 1992. Baik, saya akan langsung membacakan naskah tersebut. Kalau beberapa tahun lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis. Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu, Tuan akan menemui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuanya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garing, penjaga surau tersebut. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali setiap Jumat. Sekali 6 bulan ia mendapat 1/4 hasil dari pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan jatah zakat fitrah Idul Fitri ataupun Idul Adha kepadanya. Tapi sebagai garim ia tidak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang sangat suka meminta tolong kepadanya, sedangkan ia tidak pernah meminta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang meminta tolong kemampuannya memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak lagi ada sekarang. Ia sudah meninggal, dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsung. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti perkayuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan itu ialah sebuah dongeng yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk di pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja dan belum pernah salamku tak disautinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu dan aku bertanya pada kakek, "Pisau siapa, kek?" "Ajo Sidi." "Ajo Sidi?" Kakek tak menyahut. Maka aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu ia, dan aku ingin ketemu ia kembali. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual,
Sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek dan ceritanya menjadi pameo. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak, dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berlaku seperti katak tersebut. Maka untuk selanjutnya pimpin tersebut kami sebut pimpinan katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi, apa ceritanya kek? Siapa? Ajo Sidi. Kurang ajar dia, kakek menjawab. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasa tajam ini menggorok tenggorokannya. Kakek marah. Marah? Ya, kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam, sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibarat rusa yang hancur bagaikan digigit kumbang. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhanku yang cuma satu. Sudah begitu lama aku menyerahkan diriku kepadanya. Dan Tuhan mengasihi orang-orang yang sabar dan bertawakal. Ingin tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi, kek, bagaimana katanya kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita, barangkali karena aku telah berulang-ulang bertanya. Lalu ia yang bertanya padaku, kau kenal padaku bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini. Sedari mudaku bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua bukan? Terkutuklah perbuatanku, dikutuki Tuhan semua pekerjaanku. Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi, sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya dia takkan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pernyataannya sendiri. Sedari muda aku di sini, bukan? Tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain tahu. Tak ku pikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku lahir batin ku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan sang kamu? Aku dikutukinya, aku kalau selama hidupku mengabdi kepadanya. Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan maha pengasih lagi maha penyayang kepada umatnya yang bertawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puji-puji ia. Aku baca kitabnya, alhamdulillah kataku bila menerima karunia. Astagfirullah kataku bila ku menerima musibah. Masya Allah kataku bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaanku ini? Tapi kini aku dikatakan manusia yang terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyelakan tanyaku. Ia katakan kakek begitu, kek? Ia tak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kiranya. Dan aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kepadanya. Dalam hatiku aku mengumpati Ajo Sidi yang begitu memukuli hati kakek. Dan ingin tahuku menjadikan aku nyinyir-nyinyir untuk bertanya selalu kepada kakek. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu kata Ajo Sidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya, di tangan mereka tergenggam daftar dosa pahala manusia. Begitu banyak orang-orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang, dan di antara orang-orang yang diperiksa itu seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan dan dipinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyungging senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang masuk surga, melambaikan tangannya seolah hendak mengatakan, selamat ketemu nanti. Bagai tak habis-habisnya orang berantri, begitu panjangnya. Susut di muka bertambah yang di belakang.
Dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan. Engkau, aku Saleh, tapi karena aku sudah ke Makkah, Haji Saleh namaku. Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia, tidak di akhirat. Ya Tuhanku, apa pekerjaanmu di dunia? Aku menyembah engkau sepanjang waktu Tuhanku. Lain, setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Lain, ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadah menyembahmu, menyebut namamu, bahkan dalam kasihmu. Ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibir. Dan aku selalu berdoa mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsafkan umatmu. Lain, Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan. Tapi ia insaf. Pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja. Tentu lagi ada yang belum dikatakannya. Tapi menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menundukkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatannya ke tubuh Haji Saleh. Dan ia menangis. Tapi setiap air matanya mengalir diisap kering oleh hawa panas neraka itu. Lain lagi, tanya Tuhan. Sudah hambamu menceritakan semuanya. Oh Tuhan yang maha besar lagi, pengasih lagi maha penyayang, adil maha tahu. Haji Saleh yang sudah kuyu mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya lagi kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi. Tak ada lagi. Oh Tuhanku, aku selalu membaca kitabmu. Ucap Saleh tertatah. Sudah kuceritakan semuanya, oh Tuhanku, tapi kalau ada yang lupa aku katakan, aku pun bersyukur karena engkaulah maha tahu. Sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi, tanya Tuhan. Ya, itulah semuanya Tuhanku. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya. Dan ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercengang Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan. Dan ditambah ia tidak mengerti mengapa ia dimasukkan ke neraka. Karena semua orang dilihatnya neraka itu kurang ibadahnya dari banding dirinya sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergerak syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kepada mereka. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga bagaimana Tuhan kita ini. Kata Haji Saleh, kemudian bukankah kita disuruhnya tak beribadah, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita malah dimasukkan ke neraka. Ya, kami juga heran. Tengoklah orang-orang seperti kita. Dan tak kurangnya ketaatan beribadah, kata salah seorang di antaranya. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Benar-benar tidak adil, sorakan yang membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain yang rupanya di dunia pernah menjadi pimpinan gerakan revolusioner itu. Tergantung kepada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang mari kita berdemonstrasi kepada Tuhan. Cocok sekali di dunia dulu dengan demonstrasi saja. Banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela, setuju, setuju, setuju. Sorakan beramai-ramai. Dan Tuhan bertanya pada mereka, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dari juru bicara tampil ke depan dengan gagahnya. Dan dengan suara yang menggelegar berirama, ia memulai pidatonya. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembahmu, memujimu setiap saat, selalu beribadah, tidak pernah melakukan segala yang engkau larang. Akan tetapi Tuhanku yang maha kuasa, setelah kami engkau panggil kemari, engkau malah memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal yang tidak kami ingini, maka di sini kami atas nama umatmu, hambamu yang taat, yang selalu memujimu, ingin bertanya, mengapa kau jatuhkan kami ke neraka? Mengapa tidak kau jatuhkan kami ke dalam surga, sebagaimana yang kau janjikan dalam kitabmu? Tuhan pun menjawab,
Kalian di dunia tinggal di mana? Kami ini adalah umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, negeri tanah yang subur. Ya benar, Tuhanku, tanah yang maha karya, yang berlipat hasil tambangnya. Benar-benar, Tuhan kami, itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak, karena fajar kegembiraan telah membayang di wajah kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman neraka. Benar, hingga kini kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sungguh laknat nerakamu, Tuhan. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan berkelahi sesama dirimu, hasil tanahmu engkau berebut. Benar, Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu kami tidak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memujimu. Engkau rela melarat, bukan? Benar, kami rela sekali, Tuhanku, karena kerelaanmu itu anak cucumu juga melarat. Sungguh anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji, kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa disebut tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada, Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya, sedangkan harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya? Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja, karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedangkan aku menyuruh engkau semuanya beramal kalau engkau miskin. Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk pujian. Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini semua kembali ke neraka, letak paling keraknya. Semua menjadi pucat pasti, tak berani berkata apa-apa lagi. Taulah mereka sekarang apa yang diridhoi Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang akan dikerjakannya di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kembali pada Tuhan. Ia bertanya saja kepada malaikat yang menggiringnya. Salahkah menurutmu pendapatku kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tidak kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat sembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka kucar kacir di dunia. Inilah kesalahanmu yang terbesar, rasa egoismemu. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara, semuanya engkau kami jadikan saudara, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Demikianlah cerita Haji Sidi yang kedengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek? Ya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Haji Sidi punya gara-gara, kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Haji Sidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku bertanya pada istri Haji Sidi. Ia sudah pergi, jawab istri Haji Sidi. Tidak, ia tahu kakek meninggal. Sudah, dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang tanyaku kehilangan akal. Sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Haji Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja? Tanya aku mengulangi hampa. Ya, dia pergi kerja. Baiklah, sekian naskah dari cerita teks Rubuhnya Surau Kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.